Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di video panduan virtual class pengembangan konten pembelajaran. Kali ini kita akan membahas software lain terkait bagaimana kita membuat pembelajaran kita lebih menarik dan konten-kontennya lebih menarik. Yaitu software tersebut adalah Slido ya. Kali ini kita akan membahas tentang Slido. Sekilas tentang Slido, apa itu Slido nanti akan kita bahas. Nah, di sini dan juga bagaimana kita mengakses Slido tersebut. Baiklah Bapak Ibu, ini Slido sendiri kalau kita buka webnya dia ada bukan istilah, bukan pengertian ya ini. Jadi dia seperti ya testimoni atau apa di sini dia engage your participant with live poll. Jadi dengan Slido ini kita bisa mengengage ya partisipan kita dengan berbagai fitur misalkan live polls, Q&A, quizzes, dan word clouds dan lain-lain. Slido is easy to use and works with your favorite tools. Jadi dengan tools-tools yang kita gunakan, Slido ini bisa menjadi lebih menarik. Nah, ini bisa digunakan juga dengan Google Slide dan lain-lain. Jadi pada intinya Slido ini fungsinya adalah untuk meningkatkan partisipasi peserta kita dalam mengikuti perkuliahan ya. Jadi mahasiswa kita, misalkan ada mahasiswa yang malu bertanya ya secara langsung, dia bisa ada fitur Q&A untuk buat mereka bertanya saat kita menjelaskan materi. Nanti selesai materi bisa kita cek siapa saja yang bertanya. Lalu pertanyaan yang banyak like-nya akan tampil paling atas. Nah, nanti akan kita pilih, kita jawab pertanyaan yang mana yang akan kita jawab. Kemudian ada juga fitur live poll untuk kuesioner, ada juga untuk kuis saat kita ingin mengambil nilai, bisa kita batasi waktunya per pertanyaan dan seterusnya, banyak fitur yang lain-lain. Lalu bagaimana untuk mendapatkan Slido atau mengakses Slido? Cari saja di Google Slido gitu, otomatis akan keluar, atau Bapak Ibu bisa ketikkan pada link ini atau link di deskripsi ya, www.slido. Nah, otomatis akan diarahkan ke halaman web Slido. Jadi Slido ini berbasis web ya, jadi tidak ada yang perlu kita lakukan instalasi, kita langsung saja mengakses webnya, otomatis kita akan bisa menggunakan. Jadi tidak perlu khawatir kita sistem operasinya apakah Linux, apakah Windows, apakah Macintosh. Nah, kita bisa menggunakan Slido karena ini berbasis web. Lalu apa yang Slido bisa? Di sini dengan Slido tadi sudah dijelaskan, ada bisa kita buat polling, kuis interaktif untuk penilaian, assessment atau tanya jawab secara live ya. Buat mahasiswa-mahasiswa yang biasanya malu bertanya atau agar pertanyaannya itu bisa pilih yang mana yang akan dijawab lebih dulu gitu ya. Atau nanti dengan fitur-fitur, kalau kita pakai yang premium banyak sekali fitur-fitur lainnya. Nah, ini fitur yang free ya. Kalau yang premium nanti akan lebih banyak lagi. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ke Slido ya. Cari di Google. Ini kita ketik saja Slido. Otomatis akan diarahkan. Nah, ini paling atas Slido, Audience Interaction Made Easy. Jadi interaksi dengan audiens itu lebih mudah dengan kita gunakan Slido. Nah, baiklah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah join register, tinggal klik login saja, otomatis akan diarahkan ke halaman milik Bapak Ibu ya, Slido-nya. Tapi bagi yang belum pernah register, ini perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Registrasinya cukup mudah, tinggal klik sign up. Lalu di sini ada mengisikan nama, first name, last name, email, password, dan ini kita siapa, lecturer atau trainer atau other ya. Lalu create account, nanti akan ada email verifikasi, tinggal klik saja, otomatis akan masuk ke halaman Slido kita. Atau untuk lebih mudah kita sign up with Google saja. Nah, kita tinggal pilih email Google yang kita miliki karena rata-rata kita punya Google ya, Google Mail, Gmail. Nah, kita tinggal login saja, kita klik salah satu email yang kita miliki ya. Nah, langsung akan diarahkan ke halaman Slido. Nah, cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah kalau sudah masuk halaman ini, kita bisa langsung membuat event atau kegiatan ya. Jadi untuk membuatnya, kita klik saja di sini New Slido. Kita ingin apa? Misalkan saya ingin mengajar
kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan. Nah, ini materi hari ini misalkan algoritma genetika algen gitu ya. Nah, ini kapan jam hatinya misalkan tanggal 3 Desember. Lalu kapan di sini 3 Desember juga selesainya misalkan. Nah, event code ini digunakan oleh agar mahasiswa untuk join ya. Misalkan saya beri password algen gitu ya. Algoritma genetika algen 2. Ini saya tadi sudah buat algoritma genetika untuk mengajar. Nah, sekarang ini password ini nanti kita berikan ke user agar dia bisa join ya. Lalu kalau sudah, tinggal schedule saja event. Kita klik, kita schedule event. Oke, nah ini kita sudah masuk ke halaman, kita sudah mengaktifkan pertemuan ya berarti ya. Nah, selanjutnya agar mahasiswa itu bisa join, kita klik aja di sini share. Jadi saat kita memulai perkuliahan, kita klik saja share, kita kirim link yang sudah kita berikan ini ke WA grup mahasiswa kita ya, di mana lalu setelah itu mahasiswa nanti akan bisa join di mata kuliah kita. Nah, ini ada tampilan dari sisi usernya. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Nah, misalkan Bapak Ibu tinggal mengajar saja setelah memberi linknya kepada mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini misalkan di sela-sela perkuliahan ingin bertanya, ada materi yang tidak jelas, ini tinggal menuliskan saja. Dia boleh menuliskan nama, misalkan nama saya Budi, saya ingin bertanya apa pengertian nilai fitness. Nilai fitness itu apa misalkan. Nah, di algoritma genetika kan ada istilah nilai fitness. Nah, dia belum paham, ini boleh saja tinggal tanya, namanya Budi. Dia tinggal klik send saja, otomatis nanti di halaman Q&A Bapak Ibu akan tampil pertanyaan dari mahasiswa tersebut. Oh, ini anonymous ya, tadi lupa diketik namanya. Misalkan yang bertanya lagi, nah seharusnya ini ada namanya tadi. Coba saya tes lagi, Budi, send. Nah, ini seharusnya di sini seperti ini. Sekarang pertanyaan kedua, ada mahasiswa lain lagi ya, misalkan ini saya anggap mahasiswa lain lagi, dia ingin bertanya, misalkan Agus ya. Agus ingin bertanya. Jadi Bapak Ibu tinggal kasih memberitahu mahasiswa, sebutkan nama lengkap masing-masing misalnya jadi dia nanti tinggal ketik di sini atau membebaskan mahasiswa tersebut untuk bertanya ya. Nah, ini misalkan namanya Agus, otomatis akan menanyakan misalnya berapa jumlah populasi yang ideal dalam algoritma genetika. Jadi di algoritma genetika ada istilah populasi awal. Nah, itu berapa ya, dia bingung berapa jumlahnya. Ini tinggal dia tidak ingin kasih nama misalkan ya. Switch to anonymous, bisa dia send. Nah, otomatis nanti dia tidak tahu namanya. Kita tidak tahu siapa yang bertanya, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kan pertanyaannya. Oke, selanjutnya di sisi mahasiswa juga misalkan ada mahasiswa lain pengen bertanya nilai fitness tapi sudah ada yang bertanya. Nah, dia tidak perlu nulis lagi, dia cukup klik saja pertanyaannya, dia like satu. Misalkan dia like juga yang pertanyaan ini. Nah, otomatis pertanyaan nanti yang banyak like-nya akan menjadi pertanyaan yang paling atas, dan jadi saat kita selesai mengajar, kita tinggal melihat mana pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita jawab atau banyak like-nya yang paling atas itu kita dahulukan. Nah, misalkan dia bertanya apa itu nilai fitness, kita ingin langsung jawab secara langsung bisa, ataupun kita misalkan tidak sempat menjawab, kita suruh asisten kita menjawab, atau kita menjawab lewat tulisan. Misalkan nilai fitness adalah nilai kualitas sebuah individu, misalkan secara singkat ya. Jadi begitu Bapak Ibu, kita bisa langsung menjawab dan terdokumentasikan dengan baik. Nah, di sisi mahasiswa dia akan melihat jawabannya. Nah, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, baiklah, itu Bapak Ibu fitur tanya jawab Q&A yang ada ini untuk
untuk mengatasi mahasiswa-mahasiswa yang kadang malu bertanya atau tidak pede berbicara ya. Walaupun sebenarnya harus dilatih bertanya, tapi kadang tidak sempat bertanya atau pertanyaannya banyak. Misalkan pada kasus biasa di webinar-webinar itu kan pertanyaannya banyak sekali, tidak sempat dijawab satu persatu. Nah ini bisa didokumentasikan dengan ini dan akan dijawab satu persatu. Misalkan ada pertanyaan yang banyak like-nya, akan dijawab lebih dulu. Nah itu fitur pertama, bisa Q&A. Kita bisa juga mengirimkan pertanyaan secara langsung. Ini versi kedua, misalkan saya ingin membuat kuis, kita klik saja kuis. Misalkan saya bertanya, siapa nama Presiden Indonesia saat ini? Nah, misalkan di sini ada Gus Dur, ada SBY, ada Jokowi, dan lain-lain. Ini hanya contoh ya. Nah, kita pilih yang benar yang mana, lalu kita bisa beri waktu tiap pertanyaan berapa, lalu kita bisa papan pemimpinnya ya, maksudnya yang jawabannya paling benar paling banyak siapa. Nah, kita butuh pertanyaan lagi, misalkan siapa penemu algoritma genetika, misalkan ini ada misalkan John Holland, ada John Travolta, dan lain-lain ya. Kita pilih jawaban yang benar mana, kita kasih waktunya, show leaderboard. Kalau sudah di list semua pertanyaannya, misalkan ada 20 pertanyaan, di save saja. Lalu saat Bapak Ibu ingin memulai kuis, tinggal klik saja play di sini. Nah, otomatis nanti di tampilan mahasiswa kita yang sudah join, dia ada tampilan join the quiz. Nah, ini kan belum ada yang join ya. Nanti mahasiswa join, otomatis akan tampil di sini ada satu mahasiswa yang join. Nah, selanjutnya kita bisa mulai kuis, start kuis. Nah, di situ sudah ada pertanyaan, nanti di sisi mahasiswa di sini ada waktunya, ini ada animasinya, tinggal pilih jawabannya siapa, misalkan Jokowi, dia kirim. Masih ada 8 detik, tunggu selesai, misalkan kita langsung selesai juga bisa. Nah, otomatis kita bisa melihat jawaban yang benar ya, mahasiswa bisa melihat oh jawabannya benar gitu ya. Oke. Nah, dia posisi teratas ya karena dia sendiri ya. Nah, kemudian next question, pertanyaan kedua. Nah, siapa petemu algen, misalkan dia salah ya, jawab John Travolta, dia bisa kirim juga. Nah, otomatis nah ini ya sudah ada jawabannya dan dia menjawab salah, misalkan kalau transfer, nah dia salah. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi poinnya 1 dari 2 ya, 50 nilainya karena salah satu betul satu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan Slido ini kita bisa membuat lebih interaktif perkuliahan kita. Nah, nanti fitur-fitur lainnya Bapak Ibu tinggal mengembangkan saja. Nanti bisa menggunakan versi premium kalau tertarik. Nah, dan lain-lain ya. Ya, jadi Bapak Ibu begitulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait Slido ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.